Selamat pagi, saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini, hari Minggu pagi, mungkin kali yang pertama, kita akan mengikuti ibadah secara online, karena situasi kondisi negeri kita yang tidak memungkinkan kita bisa berkumpul, sehingga kita harus ibadah di rumah masing-masing. Nah, sebab itu saya minta perhatian saudara sekalian untuk mengikuti ini sebagaimana ibadah semestinya. Jangan ada yang sambil berbaring atau sambil makan kacang dan sebagainya. Nah, saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan sebuah pujian. Saya akan nyanyikan, "Di luar Tuhan, ku tak maju." Di luar Tuhan, ku tak maju. Di luar Tuhan, ku jatuh. Di luar Tuhan, ku kesasar. Seperti kapal tanpa layar. Di luar Tuhan, ku tak maju. Di luar Tuhan, ku jatuh. Di luar Tuhan, ku kesasar. Seperti kapal tanpa layar. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan, Allah Bapa yang di dalam sorga, mengucap syukur pada pagi hari ini, kali yang pertama kami jemaat GPSI Rehoboth Semarang mengadakan ibadah secara online karena situasi kondisi negeri kami. Kami mohon Tuhan berkati siaran ini atau acara ini Tuhan, sekalipun jemaat kami berada di rumah masing-masing. Berkat-Mu atas mereka, dan berkati Tuhan pelayanan pada hari ini. Urapi hamba-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kiranya kita sudah siap untuk membuka Alkitab kita masing-masing atau iPad saudara masing-masing. Tetapi mari kita akan memperhatikan pembacaan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan katakan, berbahagia orang yang membaca, mendengar, dan melakukan. Adapun pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Dan karena mereka beberapa hari lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini.
Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Demikian firman Tuhan. Berbahagia saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan serta menyimpan di dalam hatinya. Saudara-saudara yang kekasih, kita membaca firman Tuhan tadi bahwa Paulus dalam pelayaran ke Roma, dalam rangka dia akan menghadap Kaisar karena dia naik banding untuk perkaranya, dia naik kapal bersama kurang lebih 276 orang dalam kapal itu. Tetapi kapal itu mengalami gangguan, angin ribut, angin sakal yang hebat, sehingga tadi kita membaca bahwa beberapa hari mereka terapung-apung di laut, terombang-ambing oleh badai, sementara kabut begitu rupa sehingga dikatakan matahari, bulan tidak kelihatan, bintang tidak kelihatan, sehingga mereka mulai putus harap untuk selamat. Ini situasinya, saudara, kesukaran. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sudah dinubuatkan bahwa di hari-hari yang terakhir akan timbul satu masa yang sukar. Nah, kesukaran itu disebabkan antara lain orang cinta uang, tidak hormat orang tua, dan seterusnya itu dalam 2 Timotius 3, saudara. Tetapi Paulus bernubuat pada hari terakhir akan datang. Sekarang ini kita sudah datang. Sekarang ini sudah kita rasakan. Bagaimana wabah corona ini sudah beberapa minggu ini menimpa kita negeri Indonesia. Bahkan di dunia lain sudah sejak bulan Januari yang lalu sudah mulai terjadi. Dan itu begitu rupa hebat, mendatangkan rasa takut, teror terjadi secara mental, sehingga orang takut untuk berbuat sesuatu. Bahkan ada yang mati karena takut. Saudara-saudara, masalahnya sekarang bagaimana menghadapi kesukaran ini. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan tadi kita membaca bahwa di tengah-tengah keputusasaan itu, di tengah-tengah keadaan yang demikian rupa, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka. Ini seharusnya gereja Tuhan seperti ini. Di tengah-tengah keadaan yang demikian hebat pencobaan, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, berdiri tengah mereka. Untuk apa? Untuk bersaksi. Untuk menjadi alat Tuhan, menghibur mereka. Paulus berkata, saudara-saudara, sekiranya nasihatku dituruti, kita mungkin tidak mengalami kesukaran ini dan kerugian. Tapi Paulus katakan, tetapi sekarang dalam kesukaran ini juga tabahkan hatimu. Ini kata-kata penghiburan, kata-kata pengharapan, dan ini yang diperlukan oleh dunia sekarang. Dunia di mana mereka putus harap untuk diselamatkan. Kita perlu memberitahukan
tabahkan hatimu. Sekarang dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu. Paulus berkata, sekiranya nasihatku dituruti, kita tidak akan mengalami. Saudara, ini suatu koreksi juga. Saudara, tetapi Paulus katakan, sekarang ini aku menasihatkan, tabahkan hatimu. Saudara, apa nasihat Paulus sebelumnya? Kita membaca Kisah Rasul 27 pada ayat sebelumnya dikatakan bahwa Paulus mengatakan sebaiknya kita jangan bertolak atau berlayar meninggalkan kereta. Karena Paulus melihat di dalam roh, saudara, bahwa pelayaran ini akan berbahaya. Tetapi ditulis di sana bahwa nahkoda daripada kapal itu lebih perwira-perwira, maksud saya, perwira-perwira yang mengawal Paulus ke Roma itu lebih percaya kepada nahkoda daripada perkataan Paulus. Karena apa? Mungkin Paulus bukan seorang akademis tentang pelayaran. Dia mungkin seorang pesakitan, seorang bakal dihukum dan sebagainya. Sehingga kata-katanya mereka remehkan. Sehingga mereka akhirnya berlayar. Ini yang diingatkan Rasul Paulus. Bahwa mereka lebih percaya kepada nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Hal itu ditulis di dalam Kisah Para Rasul 27 ini ayat 11 dan 12. Ayat 10, 11 dan 12. Saudara-saudara, seringkali kesukaran terjadi. Sebagai kita anak-anak Tuhan atau siapapun kita, seringkali kita lebih percaya kepada kepandaian, keahlian, kemampuan manusia daripada mendengar firman Tuhan. Dan Amsal Sulaiman 13 ayat 3 mengatakan, barang siapa mengabaikan firman menanggung akibatnya. Dan inilah akibat yang Paulus ingin sampaikan. Ini loh sebabnya saudara tidak mendengar nasihat saya. Tetapi tidak berhenti di situ. Paulus menghibur mereka. Sekarang aku menasihatkan, tabahkan hatimu. Tidak ada seorang yang binasa. Ini pengharapan, saudara. Ini yang diperlukan oleh dunia ini, yaitu pengharapan. Apa Paulus katakan? Apakah sekedar untuk menghibur mereka? Tidak, saudara. Paulus menghiburkan bukan berdasarkan asumsinya dia, tetapi dia bersandar. Tadi malam aku sementara berdoa menyembah Allah, malaikat Tuhan berdiri di sisiku mengatakan, jangan takut Paulus, kamu akan menghadap kaisar, dan oleh anugerah Allah, orang-orang yang bersama engkau ini akan selamat karena engkau. Saudara catat, karena engkau. Jadi Allah menyelamatkan orang di kapal itu karena ada Paulus di situ, ada hamba Tuhan di situ, ada gereja Tuhan di situ. Nah inilah saudaraku, peranan kita sebagai anak Tuhan. Maka Paulus ingin mengatakan, harapan, nasihat, penghiburan dia bukan berdasarkan pemikiran manusia, tapi ada pewahyuan dari Tuhan. Dia mendapatkan pesan dari Tuhan. Itu yang disampaikan. Dan ini yang diperlukan oleh jemaat Tuhan. Diperlukan oleh orang. Bukan nasihat secara teologis, nasihat secara kemanusiaan, tetapi ada pesan Tuhan. Dan itu firman itu yang dapat menyelamatkan. Saudara, puji Tuhan. Dan begitu Paulus katakan, kemudian dalam ayat yang berikut Paulus mengatakan, saudara ini 14 hari seperti ketentuan peraturan pemerintah, 14 hari kita mengkarantina diri, tidak makan, tidak minum. Maka Paulus berkata, sebaiknya kalian makan dulu. Dan waktu itu saudara, Paulus mengambil roti, mengucap syukur, dipecah-pecahkannya dan dibagikan kepada mereka semua. Dan dalam Kisah Rasul pasal 27 ini, saudara lihat sendiri, kita mau periksa firman Tuhan bahwa mereka ikut makan dan dikatakan maka kuatlah hati mereka.
Saudara melihat di sini bagaimana Paulus menggunakan formulasi perjamuan suci. Dia mengambil roti, mengucap syukur, dan dipecah-pecahkan dan dibagikan. Dan di situ dikatakan bahwa semua orang yang makan itu, maka kuatlah hatinya. Kuatlah hatinya. Ayat yang ke-26, saudara. Ya, jadi mereka masih mengalami pencobaan, masih mengalami badai, tetapi sekarang mereka kuat. Tadinya mereka tidak ada harapan. Setelah mereka makan roti itu, hatinya kuat, hatinya teguh. Dan kemudian ternyata kapal itu akhirnya memang pecah, tetapi perwira atau jenderal yang memimpin perjalanan itu karena mengawal Paulus berkata, sudah, waktu kapal pecah dia masing-masing berenang. Dan ayat terakhir di dalam Kisah Para Rasul itu, demikianlah mereka semua selamat sampai di darat. Puji Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana kita menghadapi masa sukar sekarang ini? Mari kita mau introspeksi. Paulus mengatakan, sekiranya nasihatku dituruti, kita tidak mengalami kesukaran. Dan mari kita, anak-anak Tuhan, seringkali kita mengalami masalah juga karena kita itu kurang memperhatikan firman. Kita seringkali mengabaikan firman, menganggap sepele firman. Dan tadi saya katakan, Soleman berkata, orang yang mengabaikan firman menanggung akibatnya. Tetapi Tuhan tidak hanya mengoreksi, tidak menyatakan kesalahan, tetapi juga memberi nasihat, memberi pengharapan, penghiburan. Sekarang, tabahkan hatimu, mari makan. Makan roti, pecahan firman Tuhan. Maka hati ini dikuatkan, diteguhkan pada masa seperti ini Tuhan. Yang perlu hati dikuatkan. Jangan bimbang, jangan takut, jangan panik, jangan khawatir. Pemerintah juga menganjurkan jangan terlalu panik, terlalu takut. Karena takut itu sendiri membahayakan, lebih berbahaya dari coronanya. Sebab itu mari saudara-saudara, kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan, ikuti ibadah dengan online ini dengan setia, dan kalau nanti diedarkan perjamuan kudus secara online juga, saudaraku, maka saudara bisa mengikuti, supaya saudara mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara, sementara saya akan nyanyikan satu pujian, dan saya harap saudara bisa menghayati pujian ini, saudara diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan di tempat saudara masing-masing, kemudian nanti saudara mengumpulkannya. Caranya bagaimana saudara bisa kumpulkan dan bawa kepada bendara, seperti dalam 1 Korintus 16 ayat 1. Itu saya baca teknis benar. Ya. Di samudera hidupku terapung, bak kapal yang tak berkemudi.
tampaklah pelabuhan damai. Mohon diajak di juru mudiku, sehingga ku selamat sampai. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, Engkau juga yang berkuasa atas badai ombak di laut, seperti yang pernah Engkau kerjakan lakukan bersama murid-murid-Mu. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, kami mendengar firman Tuhan, bagaimana gelombang badai yang dahsyat menghancurkan harapan orang-orang, 276 orang yang bersama-sama dengan Paulus di kapal menuju ke Roma. Mereka habis, tidak ada harapan. Tetapi puji Tuhan, Paulus berdiri tengah-tengah mereka untuk memberi kesaksian tentang Allahnya yang dia sembah, Allah yang hidup, memberikan pengharapan bagi mereka. Tuhan, demikian juga pada saat ini. Kami bangsa Indonesia, kami umat Tuhan di Indonesia, saat ini sedang mengalami badai yang hebat yang dinamakan COVID-19 atau corona, virus corona. Tuhan, kami tidak berdaya Tuhan. Kami mohon Tuhan ambil alih persoalan ini. Tuhan campur tangan, Tuhan intervensi Indonesia. Tuhan biarlah kemudinya Tuhan yang pegang. Kami percaya Tuhan berkuasa untuk meneduhkannya. Kami berdoa supaya pemerintah dengan berkat Tuhan dapat segera mengatasi pencobaan ini Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat yang merawat pasien-pasien yang sakit. Mereka menjadi korban juga. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Pakai gereja-gerejamu di Indonesia, pakai hamba-hambamu di Indonesia, untuk berdiri di tengah-tengah kesukaran ini, untuk menjadi berkat, menjadi saksi, memberikan pengharapan dunia yang putus asa ini. Tuhan berkati seluruh jemaatmu, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami. Haleluya, amin. Demikian saudara ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian dan ikutilah selanjutnya sistem ibadah kita sampai kondisi memungkinkan. Tuhan memberkati. Shalom.